Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Febrianti dari kelompok 16 dan rekan saya Sahifa Islamiyah Ar-Rahmah. Di sini kami akan membacakan perihal tentang prinsip hukum internasional dan pengakuan negara terhadap gerakan pemberontak. Hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum, negara, individu, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, dan Tahta Suci Vatikan dan pemberontak dalam lingkup internasional atau lintas negara dalam hal yang bersifat positif atau negatif dan mempunyai kekuatan hukum yang lemah. Negara memiliki kebebasan dan komitmen di bawah hukum internasional. Penetapan akan kehadiran suatu negara dalam hukum internasional adalah salah satu syarat bagi dasar suatu negara, baik yang nyata dan secara hukum. Terlepas dari penetapan akan kehadiran negara, dalam hukum global terdapat berbagai macam pengakuan, dan salah satunya adalah pengakuan terhadap eksistensi kaum non-konformis. Jadi secara keseluruhan, pembangkangan yang dilakukan oleh pemberontak adalah menghendaki pemisahan dari kekuasaan otentik. Negara memiliki kebebasan dan komitmen di bawah hukum internasional. Penetapan akan kehadiran suatu negara dalam hukum internasional salah satu syarat bagi dasar suatu negara, baik yang nyata atau secara hukum. Terlepas dari penetapan akan kehadiran negara, dalam hukum global terdapat berbagai macam pengakuan, dan salah satunya adalah pengakuan terhadap eksistensi kaum non-konformis. Jadi secara keseluruhan, pembangkangan yang dilakukan oleh pemberontak adalah menghendaki pemisahan dari kekuasaan otentik. Dalam perspektif dimaksud, maka pembangkangan atau pemberontakan adalah tindakan penolakan sekelompok orang terhadap otoritas pemerintah yang asli atau sah. Penegakan hukum terhadap kelompok pemberontak berdasarkan ketentuan KUHP terletak pada pasal 106 dan 107 yang menjelaskan bahwa makar yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah, negara sama sekali atau sebagaimananya ke bawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan diri daerah tersebut, maka dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Apabila pemberontakan bertujuan untuk menggulingkan pemerintah, maka dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun untuk pemimpin ataupun orang yang mengatur pemberontakan. Namun, apabila pemberontakan terhadap pemerintah tersebut dilakukan menggunakan senjata ataupun bergabung dengan kelompok lain yang bersenjata, maka akan dikenakan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun penjara, serta pemimpin atau pengatur pemberontakan tersebut dihukum penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara. Salah satu contoh kelompok pemberontak yang terjadi adalah Organisasi Papua Merdeka atau biasa yang disebut OPM yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Pulau Papua. Para kelompok ini bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan mereka menimbulkan ancaman yang cukup serius dalam keamanan kedaulatan bangsa Indonesia. Ancaman yang timbul mulai dari penyerangan aparat, masyarakat sipil, fasilitas umum, dan penyanderaan warga negara asing. Dalam Indonesia memberlakukan status OPM dari kelompok kriminal bersenjata menjadi teroris diambil setelah pemerintah menerima dukungan dari berbagai pihak seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, pemerintah hingga masyarakat dan tokoh adat dalam memberantas aksi kekerasan yang belakangan ini sering muncul di Papua. Aksi terorisme oleh kelompok kriminal bersenjata dinilai sudah memenuhi unsur-unsur yang tertera dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Di Indonesia terdapat narasi yang berkembang yang menyebutkan bahwasannya masyarakat Papua berhasil disejahterakan, dicerdaskan, serta diberdayakan lewat proses pembangunan di tanah Papua, mengacu pada desentralisasi fiskal yang oleh pemerintah pusat lakukan pada daerah Papua lewat dana APBN, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus atau DAK.
ke Papua, yang mana adalah dana paling tinggi dibanding dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sementara itu, masyarakat Papua juga mengembangkan narasi tandingan yang menyatakan bahwasannya pembangunan oleh pemerintah Indonesia belum mampu menyejahterakan serta memakmurkan sebagaimana tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi masyarakat Papua, yang berlangsung di tanah Papua ialah eksploitasi SKA, penduduk pribumi yang dimarginalisasi, lingkungan yang rusak akibat eksploitasi oleh perusahaan asing yang tidak bertanggung jawab, serta bermacam-macam pelanggaran HAM yang mengatasnamakan stabilitas politik serta keamanan. Upaya-upaya pemerintah selalu digencarkan agar gerakan separatisme ini dapat berakhir dengan perdamaian. Dalam masa pemerintahan Jokowi, pemerintah memberikan suatu implikasi, yaitu agenda prioritas. Agenda prioritas yang dilaksanakan diantaranya pembangunan infrastruktur, yaitu pembangunan akses jalan, yang mana dengan pembangunan jalan tersebut dapat memudahkan akses distribusi bagi masyarakat Papua dan menjadikan komoditas barang di sana menjadi murah. Akan tetapi, tidak hanya pembangunan akses jalan saja, diharapkan pemerintah kedepannya dapat meningkatkan infrastruktur lainnya dan kesejahteraan rakyat Papua, sehingga dapat membawa kembali kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah Republik Indonesia. Baik, materi selanjutnya adalah penegakan hukum terhadap OPM dihubungkan dengan HAM. Indonesia sebagai negara hukum haruslah tunduk pada hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah harus mengambil langkah tegas guna mengatasi konflik tersebut agar tidak berkepanjangan. Di sisi lain, dalam upaya penegakan hukum tersebut haruslah sejalan dengan HAM yang bersifat mutlak atau absolut, melekat pada diri manusia. Dalam negara demokratis yang mengedepankan proses hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, paradigma yang paling sesuai dalam penegakan konflik OPM adalah dengan konsep criminal justice system atau sistem peradilan pidana. Berbagai bentuk penyerangan dan tindak kekerasan, baik itu berupa ancaman maupun tindakan kekerasan yang bahkan seringkali terjadi penyerangan mengakibatkan kematian, dilakukan oleh OPM. Sasaran penyerangan bukan hanya dari kalangan militer maupun orang-orang dari pemerintahan Republik Indonesia saja, bahkan warga sipil juga sering menjadi korban gerakan OPM. Beberapa di antaranya adalah sejak 1976, para pejabat perusahaan pertambangan Freeport Indonesia sering menerima surat dari OPM yang mengancam perusahaan dan meminta bantuan dalam rencana pemberontakan musim semi, tetapi perusahaan menolak. Akhirnya, mulai tanggal 23 Juli sampai 7 September 1977, milisi OPM melaksanakan ancaman mereka terhadap Freeport dan memotong jalur pipa seluri dan bahan bakar, memutus kabel telepon dan listrik, membakar sebuah gudang, dan meledakkan bom di sejumlah fasilitas perusahaan. Tidak hanya itu saja, masih banyak pemberontakan yang dilakukan oleh OPM, seperti pada tahun 1984 OPM melancarkan serangan di Jayapura. Lalu 19 Februari 1986 OPM memotong jalur pipa luri dan bahan bakar dengan gergaji. Mereka juga membakar pagar jalur pipa dan menembak polisi yang mencoba mendekati lokasi kejadian. Selanjutnya, bulan Juli 1998, OPM mengibarkan bendera mereka di Menara Air Kota Biak. 24 Oktober 2011, Domingus Octavianus Awes, seorang kepala polisi mulia, ditembak oleh orang tak dikenal di Bandara Mulia, Puncak Jaya. Kepolisian Indonesia menduga sang penembak adalah anggota OPM. Tanggal 21 Januari 2012, orang-orang bersenjata yang diduga anggota OPM menembak mati seorang warga sipil atau transmigran asal Sumatera Barat yang sedang menjaga warung. Tanggal 8 Januari 2012, OPM melancarkan serangan ke bus umum yang mengakibatkan kematian 3 warga sipil dan 1 anggota TNI, juga 4 korban lainnya yang mengalami cedera. Kemudian, pada tanggal 8 April 2012, OPM menyerang sebuah pesawat sipil Trigana Air setelah mendarat yang akan parkir di Bandara Mulia.
Puncak Jaya, Papua. Akibat tembakan itu, 1 orang tewas, yaitu Leiron Kogoya, seorang jurnalis Papua Post yang tertembak di leher. Pilot Baby Aztec dan kopilot Willy Resubun terluka akibat pecahan peluru. Yanti Korwa, seorang ibu rumah tangga, terluka di lengan kanannya, dan anaknya yang berusia 4 tahun, Pako Korwa, terluka di tangan kirinya. Semua korban adalah warga sipil. Tanggal 1 Juli 2012, OPM menyerang patroli keamanan rutin yang mengakibatkan seorang warga sipil tewas. Korban adalah presiden desa setempat yang ditembak di bagian kepala dan perut. Juga seorang anggota TNI terluka oleh pecahan kaca. 9 Juli 2012, 3 orang diserang dan tewas di pantai Papua. Salah satu korban adalah anggota TNI, 2 lainnya adalah warga sipil termasuk anak berusia 8 tahun yang ditemukan dengan luka tusuk di bagian dada. Lalu, 12 Desember 2017, seorang pekerja operator ekskavator pembangunan jalan tewas dalam sebuah insiden di wilayah Jalan Trans Papua KM 114 di Kecamatan Mugi, Kabupaten Nduga. Sejak Januari hingga Februari 2021, total ada 8 kontak tembak antara TNI Polri dan OPM atau KKB. Berdasarkan data dari yang sudah saya sebutkan, dapat menjelaskan bahwa pola, tindakan, dan dampak yang ditimbulkan dari aksi OPM sangat jelas memenuhi definisi terorisme dan pemberontakan sebagai perbuatan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Kesimpulannya, berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap orang, baik perorangan maupun kelompok, mempunyai hak-haknya masing-masing yang tentunya harus dipenuhi. Jika masyarakat suatu negara tidak mampu mencapai atau bahkan memperoleh hak yang adil dalam suatu negara, maka akibatnya dapat memicu konflik baru terhadap pemerintah itu sendiri. Kehadiran kelompok pemberontak di suatu negara tidak semata-mata tanpa landasan hukum yang jelas serta alasan-alasan yang menjadi pendukung mereka dalam melakukan sebuah tindakan pemberontakan. Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi konflik OPM dapat berupa upaya pemerintah melakukan perundingan atau perdamaian sehingga memperoleh pengampunan tanpa adanya hukum apapun, seperti halnya pemberontakan yang diancam oleh GAM, Gerakan Aceh Merdeka di wilayah Aceh.